Dunia dibuat bertanya-tanya. Menyaksikan satu momen penting di tengah konflik dan gejolak di Timur Tengah ketika Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani Fakta Pertahanan Mekah atau Mecca Joint Defense Agreement pada tanggal 7 Agustus 2026 lalu. Kenapa? Dan untuk apa sebenarnya Fakta Pertahanan tiga negara yang mirip NATO ini dibentuk? Kenapa baru dibentuk sekarang? Lalu, defense dari siapa sebenarnya? Dari Yaman? Iran? Atau mungkinkah defense dari Israel? Apakah ini juga menandakan mulai lunturnya kepercayaan Saudi terhadap jaminan keamanan dari Amerika Serikat? Lalu bagaimana dengan skenario yang lebih besar lagi? Akankah ini menjadi jebakan bagi Pakistan dan Turki untuk menarik kedua negara ini masuk dan terlibat ke dalam eskalasi konflik yang lebih besar dan lebih luas lagi? Seperti pada Triple NTT sebelum Perang Dunia Pertama. Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat Self Mastery. Sahabat, coba perhatikan peta Timur Tengah berikut ini. Kita lihat dari perspektif geopolitik dulu, dan nanti di akhir kita lihat dari perspektif eskatologi. Kita lihat peta, di sebelah barat ada Turki, negara anggota NATO, yang menurut Syekh Imran Hussein, aliansi dengan NATO ini jelas melanggar ketentuan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Nanti kita bahas. Turki, selain anggota NATO, juga memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan. Kemudian, di sebelah timur ada Pakistan, satu-satunya negara muslim yang secara terbuka memiliki senjata nuklir. Dan di tengah-tengahnya ada Arab Saudi, negara dengan posisi strategis luar biasa, punya kekuatan ekonomi dan energi yang sangat besar, sekaligus salah satu pusat spiritual umat Islam. Namun, ingat, ketiga negara ini masing-masing memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Sementara Turki dan Pakistan juga punya hubungan cukup baik sebenarnya dengan Iran. Jadi masih ada indikasi kuat bahwa mereka bermain di dua kaki atau dalam geopolitik disebut sebagai hedging strategi. Yuk kita analisis masing-masing negara yang beraliansi ini, terutama terkait dengan hubungannya dengan Amerika Serikat. Yang pertama, Arab Saudi. Dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dan paling dekat dengan Amerika Serikat di antara ketiganya. Sejak Januari 2026 lalu, Amerika Serikat menetapkan Arab Saudi sebagai Major Non-NATO Ally, MNNA, atau Sekutu Utama Non-NATO. Yaitu sebutan resmi dari pemerintah Amerika Serikat bahwa negara-negara mitra dekat yang memiliki hubungan kerjasama strategis di bidang militer dan keamanan, tapi tidak menjadi anggota aliansi NATO. Dan ini juga tentunya melanggar ketentuan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 yang melarang umat Islam, umat beriman untuk beraliansi dengan sebagian Kristen dan sebagian Yahudi atau Kristen tertentu dan Yahudi tertentu. Bukan semua Kristen dan bukan semua Yahudi. Bukan secara individu, tapi kelompok tertentu. Perhatikan baik-baik. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan Yahudi tertentu dan Kristen tertentu sebagai aulia. Nah, siapa yang dimaksud dengan aulia dalam ayat ini? Jawabannya ada di klausul yang sudah dijelaskan dalam lanjutan ayat 51 tersebut, yaitu ba'duhum awliya'u ba'd. Siapa mereka itu? Nah, sahabat, sebelum saya jawab, kita kaji dulu makna hakiki dari kata aulia ini. Kata aulia merupakan bentuk jamak dari kata wali. Kata aulia ini merupakan bentuk jamak dari kata wali, yang secara semantik memiliki makna dasar kedekatan yang menghasilkan hubungan keberpihakan, perlindungan, loyalitas atau otoritas. Jadi, aulia ini bermakna pihak-pihak yang menjadi pelindung, sekutu, aliansi, patron, atau tempat memberikan loyalitas. Bukan hanya berarti pemimpin, dan bukan pula hanya sekedar teman. Dan dalam konteks ini, saya lebih memilih kata aliansi, supaya lebih mudah dipahami dan sesuai dengan konteksnya. Jadi, siapa mereka itu? Mereka itu adalah Yahudi tertentu dan Kristen tertentu yang di antara mereka sendiri
saling beraliansi. Itulah makna dari ba'luhum awliya'u ba'd. Itulah maksud dari ayat 51 surah Al-Maidah ini, berdasarkan penjelasan dari Syekh Imran Nazar Hussein. Jadi ini sebenarnya semacam aliansi misterius, karena dalam sejarahnya Yahudi itu memusuhi Kristen, dan sebaliknya, Kristen itu memusuhi Yahudi. Kenapa? Ingat, landasan historisnya. Yahudi dan Kristen ini asalnya sama, berasal dari keturunan Bani Israel, atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam, kemudian terpisah sejak peristiwa penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang menolak kenabian dan kealmasihan Nabi Isa alaihissalam, dan yang dengan bangga mereka mengklaim telah menyalib dan membunuh Nabi Isa alaihissalam, itulah yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Yahudi, yang secara khusus merupakan keturunan Yehuda, salah satu putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang bersedih ketika Nabi Isa alaihissalam disalibkan, mereka lah yang disebut kaum Nasoro atau Nasrani, yang berarti orang-orang yang menolong agama Allah, yang kemudian karena pengaruh Romawi, terutama di Yunani, berubah namanya menjadi Kristus atau Christian dalam bahasa Inggris, atau Kristen dalam bahasa Indonesia, yang berarti pengikut Kristus atau pengikut Mesias atau pengikut Al-Masih. Nah, dalam konteks saat ini, apa yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu sebagai ba'duhum awliya'u ba'd adalah mereka yang kita kenal sekarang dengan nama aliansi Judeo-Kristian. Nama itu dibuat oleh mereka sendiri, yang ternyata mereka tergabung dalam gerakan Zionisme modern saat ini. Dan kalau ditelusuri lagi ke belakang, mereka lah keturunan atau pelanjut dari Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi dan Al-Anbiya. Jadi, Kristen mereka itu adalah Kristen Zionis, dan Yahudi mereka itu adalah Yahudi Zionis juga. Dan mereka lah yang menyatakan secara terang-terangan memiliki misi menghancurkan Islam dan umat Islam, bahkan menghancurkan semua agama untuk diganti dengan agama mereka, dan mendirikan kekuasaan dunia dari Yerusalem. Jadi, sekali lagi, bukan orang Kristen atau Yahudi tetangga kita secara individu, yang sama sekali tidak memiliki agenda jahat seperti itu, tapi entitas sebagai kelompok, tepatnya dua kelompok yang beraliansi jahat. Ingat, Al-Quran menggunakan kata jamak aulia, bukan kata tunggal wali. Namun sayangnya, surah Al-Maidah ayat 51 ini banyak disalahfahami, bahkan dipersempit hanya pada pengertian secara mikro saja, atau hanya untuk pemimpin saja. Dan banyak tidak dipahami, khususnya dalam konteks makro dan konteks geopolitik dunia saat ini. Sebagaimana saya jelaskan tadi, termasuk tidak dipahami oleh para pemimpin Muslim, termasuk pemimpin Turki, Pakistan, Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan lainnya. Inilah yang telah mereka lakukan. Dan konsekuensinya sangatlah berat. Firman Allah, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, begitu ayat lanjutannya. Maka masuk golongan mereka, bukan lagi golongan Muslim. Dan tentunya, kalau kita perhatikan, kepentingan kekuasaan dan harta kekayaan menjadi pertimbangan utama mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan geopolitik mereka, daripada pertimbangan ketaatan terhadap tuntunan dalam Al-Quran ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kita jangan tertipu. Kemudian, bagaimana hubungan strategis Turki dan Amerika Serikat? Nah, Turki, karena masih merupakan anggota NATO, maka hubungan militernya dengan Amerika Serikat secara institusional bahkan lebih dalam daripada sekadar strategic partnership. Pemerintah Turki sendiri menyebut hubungan Turki-Amerika Serikat ini sebagai long-standing alliance relation under NATO. Amerika Serikat juga pernah secara resmi menyebut hubungan mereka sebagai alliance and strategic partners. Nah, sementara Pakistan, berdasarkan hukum Amerika Serikat sendiri, menyebut Pakistan sebagai critical friend and ally. Meski hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat ini cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh perubahan rezim kepemimpinan. Tapi,
hubungan yang lebih kuat diperlihatkan oleh militer Pakistan. Hubungan antara elit militer Pakistan, khususnya Angkatan Darat, dengan Amerika Serikat secara historis punya landasan yang sangat kuat. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan bahwa militer Pakistan adalah agen Amerika. Dan untuk memahami politik luar negeri Pakistan, seringkali hubungan Washington-Rawalpindi sebagai markas militer Pakistan itu lebih penting daripada sekadar melihat hubungan Washington-Islamabad secara formal. Sahabat, sekarang ketiga negara tersebut resmi menandatangani Fakta Pertahanan Bersama. Prinsipnya, serangan terhadap satu negara dianggap serangan terhadap ketiganya. Dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Kemudian Menteri Luar Negeri Turki mengatakan mekanismenya secara teknis memiliki kemiripan dengan prinsip artikel 5 NATO. Pakistan sendiri menegaskan bahwa fakta ini bersifat defensif dan tidak ditujukan kepada negara tertentu. Nah, pertanyaan pentingnya, mengapa baru sekarang dibentuk? Mengapa Saudi yang selama puluhan tahun sangat dekat dengan Amerika Serikat merasa perlu membangun payung pertahanan baru? Lalu mengapa dengan Pakistan dan Turki? Dan yang paling menarik, kalau benar ini hanya untuk pertahanan, sebenarnya pertahanan dari siapa? Apakah dari Houthi Yaman, Iran, Israel, atau justru dari kemungkinan bahwa suatu hari nanti Amerika Serikat tidak lagi menjadi penjamin keamanan utama di Timur Tengah? Dan satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih dalam, apakah kita sedang menyaksikan kelahiran kembali Triple NTT versi abad ke-21? Nah, sahabat, di video ini saya ingin mengajak Anda melihat persoalan ini lebih dalam lagi, dari perspektif sejarah, geopolitik, dan tentu perspektif eskatologi. Yuk, kita mulai bahasan pertama. Apa yang sebenarnya terjadi? Sahabat, kita mulai dari fakta bahwa Arab Saudi dan Pakistan sebenarnya bukan baru kali ini bekerja sama. Hubungan pertahanan kedua negara sudah berlangsung selama puluhan tahun. Bahkan pada 17 September 2025 lalu, Saudi Arabia dan Pakistan lebih dulu menandatangani Strategic Mutual Defense Agreement. Isinya memiliki prinsip yang sangat mirip, yaitu agresi terhadap salah satu negara dianggap sebagai agresi terhadap keduanya. Jadi, fakta tiga negara tahun 2026 ini sebenarnya bukan muncul dari ruang kosong. Ia adalah eskalasi dari sebuah proses yang sudah berjalan. Kemudian, Turki masuk. Dan disinilah peta geopolitiknya menjadi lebih menarik. Karena sekarang, kita memiliki tiga kekuatan dengan karakter yang berbeda. Dan sedikit bocoran, berdasarkan salah satu sumber, pada awalnya Mesir digadang-gadang untuk bergabung juga dalam fakta pertahanan ini, tapi akhirnya batal. Mengenai alasannya masih harus diverifikasi. Yang jelas, ketiga negara ini melihat ada sesuatu yang kurang dipercaya dari Mesir terkait hubungannya dengan Amerika Serikat. Sahabat, kita lihat perbandingan profil ketiga negara yang beraliansi dalam fakta Mekah ini. Saudi Arabia punya uang berlimpah, energi, posisi geografis, dan pengaruh dunia Arab. Pakistan punya populasi besar, pengalaman perang, militer yang kuat, industri pertahanan, rudal balistik, dan yang menentukan adalah deterrence nuklir. Sedangkan Turki punya industri pertahanan yang berkembang pesat, kekuatan udara dan laut yang signifikan, pengalaman militer juga, serta posisi geografis yang menghubungkan antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Jadi, kalau Anda melihat ketiga negara ini secara bersama-sama, ini bukan sekadar tiga negara yang saling beraliansi dalam pertahanan. Ini adalah kombinasi dari modal, plus energi, plus geografi, plus militer, plus teknologi, plus deterrence. Nah, pertanyaannya, kenapa baru dibentuk sekarang? Oke, kita analisis. Menurut saya alasan pertama, yang menjadi alasan terdekat adalah dampak dari serangan Arab Saudi yang dibantu Inggris dan Amerika Serikat sejak tahun 2015 yang dipimpin oleh MBS terhadap pemerintahan Houthi atau Ansarullah Yaman, yang kemudian dengan berani dan tak kenal tunduk, tak kenal menyerah, pemerintahan Houthi Yaman melakukan serangan balasan terhadap Arab Saudi.
Situasi ini makin menjepit Arab Saudi karena di waktu yang sama, jaminan keamanan dari Amerika Serikat mulai melemah. Dan ingat, pemerintah Houthi Yaman memiliki kendali strategis berupa choke point Bab el-Mandab yang bisa menjadi alat tekan mematikan dan bisa mencekik Arab Saudi serta kepentingan Amerika Serikat, Israel, dan Eropa di Laut Merah karena terhubung dengan terusan Suez di Mesir. Sahabat, perhatikan ini. Muhammad al-Bukhaiti, seorang pejabat politik senior dan anggota Biro Politik Pemerintah Houthi atau Ansarullah Yaman, baru-baru ini dengan berani mempertanyakan kemana aja mereka selama ini. Padahal sejak tahun 2023 lalu, anak-anak dan ibu-ibu di Gaza berteriak meminta bantuan dari para pemimpin Arab dan dunia Islam. Turki hanya berani sesumbar dan malah membantu Zionis ketika Yaman menggempur kota-kota di Israel. Turki bahkan sampai memberikan bantuan rudal dan perlengkapan perang terhadap Israel. Begitu, menurut Muhammad al-Bukhaiti. Kemudian, al-Bukhaiti menambahkan bahwa pembentukan fakta segitiga itu tidak akan menghentikan Yaman untuk membalas serangan-serangan Saudi, hingga seluruh Yaman bebas dari penjajahan Saudi, hingga dihentikannya blokade terhadap Yaman, dan Yaman bisa merdeka, termasuk pembebasan aset-aset minyak dan gas Yaman. Dan negara manapun yang menyerang Yaman, kami akan memberikan pelajaran yang berkesan. Begitu ungkapan Muhammad al-Bukhaiti. Kemudian, al-Bukhaiti juga mengatakan bahwa kami akan tebus jutaan warga Yaman yang gugur akibat blokade Saudi terhadap Yaman selama 12 tahun terakhir ini. Al-Bukhaiti juga menyerukan kepada umat Islam untuk bangkit dan menyadari bahaya Qarnus Syaitan yang sedang diperankan oleh Saudi dengan dukungan Wahabi untuk menciptakan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Dan terakhir, Al-Bukhaiti mengatakan bahwa fakta pertahanan Mekah ini tidak akan ada artinya bagi Yaman. Jika Inggris dan Amerika Serikat saja gagal menghadapi Yaman di Bab el-Mandab, apalagi Arab Saudi. Dan informasi penting dari Al-Bukhaiti adalah dia menyebutkan bahwa Arab Saudi berjuang membuka perairan Laut Merah ini demi kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Kemudian alasan yang kedua adalah tahun 2026 ini kawasan Timur Tengah mengalami eskalasi yang jauh lebih besar akibat konflik Amerika-Israel-Iran dan serangan balasan Iran terhadap berbagai sasaran di negara-negara Arab Teluk dan kawasan Timur Tengah. Jadi, Saudi menghadapi sebuah realitas baru, yaitu ancaman terhadap keamanan nasionalnya tidak selalu datang melalui invasi darat. Ancaman bisa datang dalam bentuk drone, rudal, atau serangan cyber yang dikendalikan dari jarak jauh. Serangan bisa menarget pangkalan militer, bandara, pelabuhan, kilang minyak, fasilitas energi, infrastruktur ekonomi, jalur perdagangan, dan lainnya. Dan disinilah konsep pertahanan kolektif menjadi sangat penting bagi Arab Saudi. Ini yang sepertinya menjadi landasan utama dari terbentuknya Fakta Pertahanan Mekah ini. Berikutnya, lanjut ke bahasan kedua. Fakta pertahanan ini, defense atau bertahan dari siapa sebenarnya? Oke, sahabat, kita analisis kemungkinan pertama. Apakah fakta ini diarahkan kepada Houthi Yaman? Jawabannya sangat mungkin. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tanggapan langsung dari Muhammad al-Bukhaiti, pemerintahan Houthi atau Ansarullah Yaman merupakan salah satu pertimbangan keamanan Saudi. Tapi tentu tidak hanya untuk menghadapi Ansarullah atau Houthi Yaman. Buktinya justru muncul sangat cepat. Hanya 2 hari setelah penandatanganan fakta ini, yaitu tanggal 9 Agustus 2026, Ansarullah Houthi yang berafiliasi dengan Iran dilaporkan melakukan serangan balasan drone terhadap fasilitas Aramco di Jazan, Arab Saudi. Reuters melaporkan serangan tersebut terjadi setelah fakta pertahanan Saudi, Pakistan, Turki ini ditandatangani. Lalu, bagaimana fakta pertahanan Mekah ini merespon? Ternyata Arab Saudi memilih untuk tidak mengeluarkan komentar resmi khusus mengenai detail serangan drone itu dan tidak langsung
mengaitkannya sebagai pembenaran untuk memicu klausul pertahanan bersama dengan aliansinya. Begitu pula dengan Pakistan dan Turki. Mereka memilih diam, tidak merilis pernyataan resmi, dan tidak mengeluarkan kecaman publik atau ancaman pembalasan militer langsung. Ini menunjukkan bahwa Fakta Mekah belum sepenuhnya siap diaktifkan sebagai aliansi militer ofensif otomatis, khususnya untuk serangan skala kecil, melainkan sepertinya masih berfungsi sebagai instrumen peringatan politik makro dan jangka panjang. Di tengah ketegangan geopolitik Amerika Serikat Israel dengan Iran saat ini dan ke depan. Lalu, bagaimana dengan Iran? Nah, ini juga sangat mungkin, karena secara geopolitik, Iran adalah salah satu aktor utama yang harus diperhitungkan oleh Fakta Mekah ini. Meski secara resmi, para pejabat Turki dan Pakistan mengatakan bahwa fakta ini tidak ditujukan kepada Iran atau negara tertentu. Pakistan bahkan menyebutnya sebagai fakta yang purely defensive. Tapi dalam geopolitik ada sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa sebuah aliansi tidak harus menyebut nama musuh untuk menciptakan efek deterrence terhadap musuh tersebut. Dan secara strategis ini berarti bahwa semua aktor regional pasti akan berhitung ulang konsekuensinya. Itulah dampak yang diharapkan oleh ketiga negara trilateral ini. Iran dan Yaman akan berhitung ulang, termasuk Israel dan Amerika Serikat akan berhitung ulang. Bahkan India, Rusia, dan Cina pun akan berhitung ulang. Kemudian, yang dikehendaki pihak Iran sebenarnya adalah Arab Saudi tidak perlu membentuk fakta pertahanan trilateral seperti itu jika ingin menciptakan keamanan di kawasan. Seharusnya, Saudi berkomitmen bersama-sama untuk menjaga keamanan kawasan dengan cara mengusir Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Itu akan menjadi jalan terbaik menurut Iran. Satu hal yang jelas adalah terbentuknya fakta tiga negara ini menjadi salah satu bukti indikasi semakin melemahnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Israel? Nah, sahabat, pembentukan fakta pertahanan Mekah ini saya melihatnya begini. Yang menjadi landasan berpikir saya adalah ketiga negara ini, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, sama-sama memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tentu saja merupakan mitra strategis utama Israel. Tapi, karena dalam situasi terakhir ini, Saudi sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap jaminan keamanan dari Amerika Serikat, jadinya Arab Saudi dan juga Pakistan dan Turki akhirnya mereka melakukan apa yang dalam geopolitik disebut sebagai strategi hedging, yaitu strategi untuk tetap mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat, tapi pada saat yang sama juga membangun kapasitas alternatif agar memiliki lebih banyak pilihan strategis. Jadi, lebih pada upaya diversifikasi keamanan, bukan sekadar pembentukan blok anti-Iran, atau anti-Amerika, atau anti-Israel, dan sebagainya. Tapi, ini bisa menjadi bumerang sebenarnya. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak Zionis untuk memicu perang saudara antara Islam Sunni dan Syiah, yang bisa saja di-trigger oleh operasi false flag, dengan tujuan untuk benar-benar melemahkan semua entitas negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Pakistan, dan Turki. Dan dalam kajian eskatologi, Rasulullah SAW telah menubuahkan bahwa menjelang kemunculan Imam Al-Mahdi akan terjadi konflik besar di Arab yang dipicu suksesi kepemimpinan. Ketika seorang khalifah atau pemimpin, atau kalau benar penakwilan dari hadis ini adalah merujuk pada Raja Arab Saudi, ketika itu meninggal dunia, maka akan terjadi konflik antara tiga putra mahkota. Dan ini berarti kehancuran dari Arab Saudi. Dan dari ketiga putra mahkota tersebut tidak ada yang menjadi raja, karena kemudian muncul seorang imam yang akan menggantikan sistem monarki Arab Saudi, menghancurkan sistem monarki Arab Saudi. Dan sepertinya peristiwa itu sudah semakin dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat, kembali ke Israel. Dari perspektif Israel, munculnya blok Saudi, Pakistan, Turki ini punya dampak di dua sisi yang berlawanan. Sisi pertama,
bisa menguntungkan Israel jika fakta tersebut terutama berfungsi sebagai penyeimbang Iran. Maka Israel secara tidak langsung bisa memperoleh keuntungan. Sebab Iran yang kemudian menjadi berhadapan dengan blok Muslim Sunni. Ini bisa berdampak pada tekanan terhadap Iran menjadi meningkat, sehingga bisa menyebabkan ruang gerak Iran menjadi lebih menyempit. Sementara Saudi Arabia dan Turki punya kepentingan masing-masing dalam membatasi pengaruh Iran. Dan Pakistan punya kemampuan militer dan deterrence yang sangat berbeda dari dua negara tersebut, yaitu deterrence nuklir. Jadi, jika fakta ini berkembang menjadi blok keamanan yang terutama berorientasi menghadapi Iran, maka ini akan lebih menguntungkan bagi Israel. Tapi, ada sisi kedua bagi Israel. Jika fakta ini berkembang menjadi blok pertahanan Muslim yang semakin independen dari Amerika Serikat, maka justru dapat menjadi masalah strategis bagi Israel. Mengapa? Karena selama beberapa dekade, salah satu keunggulan geopolitik Israel adalah bahwa negara-negara Arab dan Muslim di sekitarnya tidak berada dalam satu struktur keamanan yang terintegrasi. Bayangkan perbedaannya. Sebelumnya, Saudi beraliansi dengan Amerika Serikat. Turki merupakan anggota NATO yang berarti di pihak Barat. Kemudian Pakistan memiliki hubungan strategis yang berbeda. Yang lainnya, Mesir beraliansi dengan Amerika. Yordania beraliansi dengan Amerika. Dan GCC atau negara-negara Teluk juga aliansi dengan Amerika. Mereka masing-masing punya hubungan bilateral, tapi nggak punya satu mekanisme pertahanan kolektif yang menghubungkan mereka satu sama lain. Dan sekarang muncul kemungkinan Saudi Arabia, Pakistan, Turki untuk membangun mekanisme pertahanan bersama. Turki bahkan mengatakan kerjasama ini bisa mencakup pelatihan bersama di darat, di laut, udara, dan cyber, serta kerjasama industri pertahanan, teknologi, AI, sistem nirawak, dan sebagainya. Dan kalau ini berkembang lebih jauh, maka ini berpotensi mengubah struktur keamanan di Timur Tengah. Nah, sahabat, yang menarik dikaji lebih dalam adalah analisis eskatologis dari Syekh Imran Hosein yang mengatakan bahwa Pakistan akan menjadi sasaran berikutnya dari Israel. Kenapa? Alasannya karena kepemilikan senjata nuklir. Inilah yang sampai saat ini sangat dikhawatirkan oleh Israel. Jadi bisa kita saksikan bagaimana Israel ingin memastikan seluruh ancaman di kawasan Timur Tengah menjadi benar-benar nol, benar-benar hilang bagi Israel. Jadi, denuklirisasi Pakistan masuk dalam target Israel. Namun, sahabat, ada satu fenomena unik dan harus dibaca dalam konteks yang lebih hati-hati dan perlu diwaspadai. Karena ini bisa jadi semacam strategi komunikasi politik yang disebut smoke screen, yaitu perang retorika antara Menteri Urusan Diaspora Israel, Amichai Chikli, dan Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif. Menteri Urusan Diaspora Israel, Amichai Chikli, mengatakan bahwa Suriah, Pakistan, dan juga Turki merupakan ancaman besar bagi Israel. Nah, ini kita harus hati-hati. Untuk memastikan kebenaran dari pernyataan-pernyataan ini, kita lihat waktu yang akan berbicara. Saya sendiri masih melihatnya sebagai ungkapan bersayap alias semi kamuflase dalam konteks Suriah dan Turki ini. Khususnya, saya membacanya semacam upaya untuk, dalam tanda kutip, melindungi profil Ahmad Al-Shara di Suriah dan Erdogan di Turki di mata umat Islam dunia, supaya dikesankan sebagai pemimpin Muslim yang melawan Israel begitu. Padahal sepengamatan saya, kedua tokoh ini masih hanya sebatas retorika. Belum ada bukti kuat bahwa kedua tokoh ini memiliki keseriusan untuk melawan Israel. Meski potensi perubahan konstelasi akibat perubahan haluan politik misalnya atau perubahan rezim masih mungkin saja terjadi. Tapi kalau tokoh-tokoh pemimpinnya masih sama, yang ini saya masih sangat meragukan. Kenapa? Saya melihat dari rekam jejaknya. Ahmad Al-Shara adalah mantan anggota dan tokoh ISIS. Kemudian berubah menjadi Jabhat al-Nusra dan Hayat Tahrir Assam yang sangat terkait dengan operasi intelijen Amerika Serikat dan Israel. Bahkan mereka dibentuk dan didanai oleh Amerika Serikat dan Zionis. Kemudian Erdogan masih terjebak
dalam keanggotaan Turki sebagai negara NATO. Nah, Turki dan Pakistan ini saya melihat ada kepentingan bisnis juga di belakang fakta pertahanan ini, karena Turki dan Pakistan sama-sama memiliki industri militer yang berkembang pesat, cukup maju, dan mereka tentu butuh pasar, sementara Arab Saudi memiliki uang. Jadi ini dianggap sebagai peluang strategis bagi Turki dan Pakistan, khususnya dalam industri militer. Dan kalau kita perhatikan pola dalam sejarah, terbentuknya fakta segitiga ini ada kemiripan dengan terbentuknya Triple NTT di Eropa sebagai respon untuk mengimbangi kekuatan Triple Alliance yang dipimpin oleh Jerman yang sudah lebih dulu terbentuk pada saat menjelang Perang Dunia Pertama. Triple NTT yang merupakan aliansi antara Prancis, Inggris, dan Rusia secara geografis seperti mengunci Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia yang berada persis di tengah-tengah Eropa. Dan satu pelajaran penting dari pembentukan Triple NTT ini adalah yang berhubungan dengan kondisi saat ini, ada strategi untuk menarik Rusia ke dalam pusaran aliansi Triple NTT yang pada akhirnya melibatkan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Hingga Rusia kemudian kalah dan runtuh. Apakah skenario ini akan terulang di fakta segitiga ini? Nah, sahabat, jika merujuk pada analisis eskatologis dari Syekh Imran Hussein, dalam upaya untuk terus meninggikan profil Israel yang berambisi untuk membangun tatanan dunia di bawah Pax Judaika, untuk menguasai dunia dari Israel yang berpusat di Yerusalem, Israel harus melemahkan semua kekuatan, dimulai dari kekuatan di sekitar kawasan Timur Tengah, yang berarti bahwa seluruh negara, terutama negara mayoritas muslim di sekitar Israel, tidak hanya harus ditundukkan, tapi juga harus dilemahkan, bahkan harus dihancurkan, sehingga tidak ada lagi ancaman bagi Israel. Kemudian kekuatan dunia juga harus dihancurkan. Siapa kekuatan dunia yang dimaksud? Dua kekuatan blok dunia yang muncul setelah Perang Dunia Kedua dan di tengah Perang Dingin, yaitu blok Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yaitu Uni Eropa, dengan NATO sebagai kekuatan militernya, serta sekutu Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan blok Timur, yang dipimpin oleh Rusia dan Cina, yang didukung oleh negara-negara seperti Iran dan Korea Utara. Nah, dua kekuatan ini pun masuk dalam radar Israel. Ingat, di belakang Israel adalah gerakan Zionis. Dan gerakan Zionis ini disebut dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, ayat 96 sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Yang menjadi kata kunci isyaratnya ada di ayat 95. Di mana penduduk sebuah negeri telah diharamkan atau mustahil bisa kembali ke negerinya yang sudah dibinasakan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Ya'juj dan Ma'juj yang pada akhirnya membawa mereka kembali ke negeri itu setelah tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain terbuka. Dan setelah mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi, artinya mereka telah menguasai semua instrumen pemerintahan dunia, dimulai dari PBB dengan lembaga-lembaga turunannya seperti WHO, UNESCO, UNICEF, dan sebagainya. Mereka telah menguasai negara-negara adidaya dunia, dimulai dari Inggris, yang kemudian mereka runtuhkan sendiri untuk digantikan oleh Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat sendiri dikuasai mereka dan akan mereka runtuhkan juga untuk digantikan dengan adik kuasa yang baru, yaitu Israel. Inilah rencana mereka. Dan rencana mereka ini telah diungkap dalam Al-Quran. Nah, dari landasan analisis eskatologis ini, kemungkinan yang terjadi berkenaan dengan fakta pertahanan Mekah ini adalah melemahnya kekuatan Arab Saudi yang bisa diakibatkan oleh perang saudara Sunni Syiah dan perang saudara di internal Arab Saudi sendiri. Kemudian, Turki karena terjebak oleh aliansi NATO, maka dengan sendirinya akan diseret ke dalam perang yang lebih besar. Dan Pakistan ada kemungkinan akan dilemahkan, terutama akan dilucuti kekuatan senjata nuklirnya atau akan denuklirisasi. Dan semua itu tentunya tidak terlepas dari upaya Zionis di belakangnya. Oke, sahabat, kalau Anda merasa pembahasan ini membuka perspektif baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah dan di dunia Islam, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang menurut Anda
perlu memahami geopolitik bukan hanya dari permukaan. Karena di self mastery, kita tidak hanya belajar apa yang terjadi, kita juga belajar mengapa itu terjadi. Siapa yang berkepentingan, kemana arahnya, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua itu. Saya Gus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.